Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Khafifah Amaliasya, selaku Asisten Dosen Departemen Fisiologi 2021-2022. Baik, sebelum menerima materi mengenai kuliah pendahuluan fisiologi kardiovaskuler, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam proses penerimaan materi. Baik, jika sudah berdoa, maka selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai fisiologi kardiovaskuler. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengetahui komponen sistem kardiovaskuler, yang kedua mengetahui siklus jantung, yang ketiga mengetahui kontraksi dan relaksasi ventricle isovolumetrik, yang keempat mengetahui jenis bunyi jantung normal, yang kelima mengetahui aktivitas listrik jantung, yang keenam mengetahui elektrokardiogram atau EKG, yang ketujuh mengetahui curah jantung, dan yang kedelapan adalah mengetahui laju aliran darah dan prinsip pengukuran tekanan darah. Baik, yang pertama mengenai komponen sistem kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah jantung, yang merupakan suatu pompa yang akan memberikan tekanan kepada darah, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu gradien tekanan, sehingga darah ini mampu dialirkan atau dapat didistribusikan ke seluruh jaringan. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri merupakan suatu aliran tempat mendistribusikannya darah atau mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dikembalikan ke jantung. Kemudian yang ketiga adalah darah. Darah merupakan suatu medium tempat terlarutnya bahan-bahan tertentu seperti oksigen, karbon dioksida, zat sisa, nutrien, elektrolit yang nanti akan dihantarkan jauh ke bagian jaringan tubuh. Nah, selanjutnya adalah mengenai anatomi dari jantung. Jantung sendiri memiliki suatu ruangan yang terdiri dari 4 rongga atau 4 ruangan, yaitu 2 atrium, atrium dextra dan atrium sinistra, dan 2 ventrikel, yaitu ventrikel dextra dan ventrikel sinistra. Juga memiliki 4 katup, yaitu 2 katup atrioventrikular, yakni antara atrium dan ventrikel. Untuk di bagian dextra disebut sebagai katup tricuspidalis. Kemudian di bagian sinistra disebut sebagai katup bicuspidalis. Untuk bentuk strukturnya seperti ini merupakan katup tricuspidalis dan katup AV kiri disebut sebagai katup mitralis atau katup bicuspidalis. Nah, selain itu ada juga 2 katup seminulnaris, yaitu pada arteri pulmonaris disebut sebagai katup pulmonaris dan pada aorta disebut sebagai katup aorta. Kemudian ada struktur lain, misalnya pada ventrikel ini ada muskulus disebut sebagai musculus papillaris yang berikatan dengan chorda tendinea yang berperan dalam proses penutupan katup. Selain itu ada sekat antara ruang dextra dan ruang sinistra disebut sebagai septum interventricularis. Kemudian pada bagian pinggirnya ada dari otot jantung. Kemudian dikatakan bahwa jantung merupakan pompa ganda. Kenapa? Karena jantung memiliki 2 macam sirkulasi, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Nah, untuk sirkulasi paru, yaitu proses penghantaran darah yang melibatkan antara jantung dan paru-paru. Dan proses sirkulasi ini dilakukan secara bersamaan antara jantung dan paru dekstra dan juga jantung ke paru sinistra. Kemudian untuk sirkulasi sistemik, yaitu proses sirkulasi yang melibatkan antara jantung dan sistemik atau seluruh bagian tubuh, yaitu sirkulasi ini dilakukan secara bersamaan antara jantung ke tubuh bagian atas dan jantung ke tubuh bagian bawah. Selanjutnya adalah siklus jantung. Siklus jantung merupakan suatu peristiwa mekanis, yaitu terjadinya kontraksi, relaksasi, dan perubahan aliran darah melalui jantung yang ditimbulkan akibat adanya perubahan ritmik aktivitas listrik jantung. Nah, pada siklus jantung ini ada 2 periode, yaitu periode sistol, pada saat terjadinya kontraksi dan pengosongan dari ruang jantung, dan juga periode diastol, yaitu pada saat relaksasi dan pengisian ruang jantung, di mana atrium dan ventrikel ini akan menjalani siklus sistol dan diastol secara terpisah. Selanjutnya mengenai kontraksi dan relaksasi ventricle isovolumetrik. Dari katanya saja isovolumetrik. Iso artinya konstan, volume artinya volume atau volume, kemudian metrik artinya panjang, yang menandakan bahwa panjang dan volume dari otot ini, otot jantung itu konstan, yaitu ketika
keadaan semua katup tertutup, ventrikel juga menjadi ruangan tertutup sehingga tidak ada darah yang mampu masuk maupun keluar dari ventrikel. Karena kan baik itu katup maupun ventrikelnya tadi sudah tertutup. Kemudian ada dua jenis, yaitu kontraksi ventrikel isovolumetrik pada saat dimulainya fase sistol, yaitu ketika tekanan ventrikel baru saja naik melebihi tekanan atrium sampai sebelum naik melebihi tekanan arteri. Kemudian ada relaksasi ventrikel isovolumetrik, yaitu dimulainya fase diastol, ketika tekanan ventrikel baru saja turun di bawah tekanan arteri sampai sebelum turun di bawah tekanan atrium. Jadi antara kontraksi dan relaksasi ventrikel isovolumetrik ini prosesnya itu berkebalikan. Baik, selanjutnya mengenai bunyi jantung, di mana bunyi jantung itu ada 4 sebenarnya. Namun untuk bunyi jantung 3 dan 4 itu sudah dikatakan sebagai bunyi jantung patologik atau ada kelainan. Nah, untuk bunyi jantung normal itu ada 2, yaitu bunyi jantung pertama atau S1, cirinya bernada rendah, lembut, dan relatif lama, kemudian terdengar seperti loop. Dan ini untuk bunyi jantung pertama berkaitan dengan penutupan katup atrioventrikular, yaitu penutupan katup mitral atau M1 dan penutupan katup tricuspid atau T1. Kemudian untuk bunyi jantung kedua, cirinya berada lebih tinggi, serta lebih singkat dan tajam, dan terdengar seperti dup. Kemudian berkaitan dengan penutupan katup semilunar, yaitu penutupan katup aorta dan penutupan katup pulmonal. Jadi bunyi jantung normal yang biasa kita dengar kan loop, dup, ya, karena akibat dari adanya bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Nah, untuk bunyi jantung ini timbul sebenarnya bukan semata-mata dari katup itu sendiri, melainkan diakibatkan karena adanya getaran yang terbentuk di dalam ventrikel di dalam dinding ventrikel dan arteri besar sewaktu katup menutup. Selanjutnya adalah aktivitas listrik jantung. Nah, aktivitas listrik jantung ini berkaitan dengan adanya sel khusus otot jantung, yaitu ada 2, sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil adalah sel yang sifatnya mekanis, jadi dia yang menimbulkan terjadinya kontraksi pada otot jantung. Kemudian sel otoritmik ini dia lebih ke sel yang akan menghasilkan suatu potensial aksi atau mencetuskan potensial aksi sehingga sel kontraktil ini mampu bekerja untuk menghasilkan kontraksi. Nah, sel khusus otot jantung itu tidak memiliki fase potensial membran istirahat, tetapi dia memiliki aktivitas pacemaker atau picu jantung. Dan sel otoritmik ini berkaitan dengan proses tersebut, yaitu dalam proses sistem konduksi jantung. Yang berperan sebagai pacemaker utama jantung adalah nodus sinoatrial, di mana nodus sinoatrial ini akan menghasilkan 70-80 potensial aksi per menit, kemudian diteruskan dan dihubungkan oleh traktus internodal, diteruskan ke nodus atrioventrikular yang akan menghasilkan 40-60 potensial aksi per menit, kemudian ke daerah septum interventricularis karena di situ ada berkas His yang bercabang 2, yaitu akan menghasilkan 20-40 potensial aksi per menit, dan akan diteruskan ke serat-serat Purkinje, yaitu akan menghasilkan 20-40 potensial aksi per menit. Selanjutnya adalah potensial aksi pada otot jantung yang memiliki 5 fase. Untuk fase 0, yaitu fase depolarisasi cepat, ketika natrium masuk dengan cepat. Bisa dilihat pada grafik untuk fase 0, yaitu Na masuk dengan cepat. Kemudian fase 1, yaitu ketika repolarisasi awal pada saat kalium ini keluar dengan cepat. Kemudian ada fase plateu atau fase 2, yaitu ketika kalsium ini masuk dengan lambat, secara lambat. Kemudian ada fase 3 atau repolarisasi cepat, yaitu ketika kalium keluar dengan cepat. Dan ada fase 4 atau fase istirahat, yaitu ketika potensial membran sudah mencapai minus 90 mV. Kemudian elektrokardiogram. Nah, teman-teman perlu membedakan 3 istilah ini, yaitu elektrokardiografi, yakni ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Kemudian yang kedua adalah elektrokardiograf, artinya alat yang digunakan untuk mencatat elektrokardiogram, di mana elektrokardiograf ini akan mencatat aktivitas listrik otot jantung dan menampilkan data pada layar visual atau pada kertas print.
Kemudian yang ketiga adalah elektrokardiogram, yaitu grafik yang dibuat oleh sebuah alat atau elektrokardiograf yang merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Nah, pada gambar ini bisa dilihat tempat pemasangan sadapan, baik itu pada sadapan ekstremitas maupun pada sadapan dada. Pada sadapan ekstremitas itu ada AVR, yakni pada lengan kanan, kemudian AVL pada lengan kiri, lalu sadapan 1 pada lengan kanan ke lengan kiri, sadapan 2 lengan kanan ke tungkai kiri, kemudian ada sadapan lengan kiri ke tungkai kiri, dan AVF atau pada tungkai kiri. Kemudian untuk sadapan dada ada V1 yang dipasang pada interkostalis 4 di bagian garis sternal dekstra atau kanan, kemudian V2 di ICS 4 juga, namun di bagian garis sternum sinistra, kemudian ada V4 dipasang pada ICS 5 di mid clavicula sinistra, kemudian V2 dan kemudian V3 dipasang pada antara V2 dan V4, kemudian ada V5 yaitu pada ICS 5 yang sejajar tadi dengan V4 namun di daerah depan dari aksila sinistra. Kemudian pada V6 itu dipasang sejajar dengan V4 dan pada daerah mid aksila sinistra. Selanjutnya adalah gelombang EKG. Nah, gelombang EKG ini akan dihasilkan nanti pada saat perekaman dari EKG itu sendiri. Nah, yang pertama akan menghasilkan gelombang P atau depolarisasi atrium, yang dimana gelombang P ini timbul akibat adanya nodus sinoatrial yang melepaskan muatan. Kemudian pada segmen PR terjadi karena adanya jeda pada nodus atrioventrikular, kemudian kompleks KRS karena terjadinya depolarisasi ventrikel, yaitu atrium secara bersamaan akan mengalami repolarisasi, di mana pada gambaran gelombangnya itu akan menghasilkan suatu gelombang yang paling tinggi. Kemudian ada segmen ST, yaitu ketika ventrikel berkontraksi dan mengosongkan isinya. Kemudian ada gelombang T, yaitu repolarisasi ventrikel. Kemudian ada segmen TP, yaitu ketika saat ventrikel berrelaksasi dan terisi. Oke. Selanjutnya adalah curah jantung. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh masing-masing ventrikel per menit, di mana bukan termasuk jumlah total darah yang dipompa oleh jantung. Adapun faktor yang mempengaruhi curah jantung ini ada dua, yaitu kecepatan jantung dan volume sekuncup. Dan untuk rumusnya sendiri, curah jantung sama dengan denyut jantung dikali dengan volume sekuncup. Nah, volume sekuncup dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu afterload, artinya ketika terjadi kontraksi pada ventrikel atau pada fase sistol, kemudian preload, yaitu ketika fase akhir diastol pada saat terjadi relaksasi pada ventrikel, kemudian dipengaruhi juga oleh kontraktilitas. Kemudian curah jantung ini berupa bagan sebenarnya sama dengan penjelasan yang tadi, bahwa curah jantung dipengaruhi oleh kecepatan jantung atau denyut jantung dan isi sekuncup, di mana terjadinya atau adanya kecepatan jantung ini bisa dipengaruhi karena adanya peningkatan aktivitas parasimpatis dan peningkatan aktivitas simpatis dan epinefrin, dan juga peningkatan aktivitas simpatis dan epinefrin ini secara kontrol ekstrinsik akan mempengaruhi isi sekuncup, dan secara kontrol intrinsik oleh peningkatan volume diastolik akhir akan mempengaruhi isi sekuncup juga, dan peningkatan volume diastolik ini akan secara kontrol intrinsik juga dipengaruhi oleh peningkatan aliran balik vena. Selain itu, peningkatan aliran balik vena juga disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas simpatis dan epinefrin. Baik, selanjutnya adalah laju aliran darah. Untuk rumusnya sendiri, F sama dengan delta P per R, di mana F adalah laju aliran darah, dan delta P itu adalah gradien tekanan, dan R adalah resistensi pembuluh darah. Resistensi pembuluh darah bisa disebabkan atau dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan darah, kemudian panjang pembuluh darah, dan jari-jari pembuluh darah. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya yang ditimbulkan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah yang bergantung pada volume darah yang terkandung di dalam pembuluh darah dan daya regangnya, atau distensibilitas dinding pembuluh. Nah, ini berkaitan dengan seberapa mudah pembuluh darah tersebut mampu diregangkan. Kemudian secara klinis, tekanan darah arteri dapat digambarkan sebagai tekanan sistolik per tekanan diastolik
dengan tekanan yang diinginkan atau rata normalnya itu 120/80 mm raksa atau sedikit di bawahnya. Nah, tekanan darah akan nanti menghasilkan tekanan sistol dan tekanan diastol. Untuk tekanan sistol merupakan tekanan maksimal. Jadi pada grafik dia berada pada puncak yang ditimbulkan pada arteri sewaktu darah disemprotkan ke dalam pembuluh tersebut selama sistol. Adapun rata-ratanya yaitu 120 mm raksa. Kemudian untuk tekanan diastol dia merupakan tekanan minimal yang ada di dalam arteri ketika darah mengalir keluar menuju ke pembuluh yang lebih kecil pada waktu fase diastol, yaitu untuk rata-ratanya sekitar 80 mm raksa. Kemudian untuk pengukuran tekanan darah, adapun alat yang digunakan adalah stetoskop dan sphygmomanometer. Dan pada saat pengukuran tekanan darah nanti, maka akan didengarkan suatu bunyi, yang mana bunyi tersebut disebabkan karena adanya getaran yang ditimbulkan oleh aliran darah yang turbulen, atau disebut sebagai bunyi Korotkov. Kemudian pengukuran tekanan darah untuk posisinya perlu diperhatikan seperti pada gambar, namun nanti akan dibahas pada praktikum. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa ketika tekanan manset lebih besar daripada 120 mm raksa dan melebihi tekanan di sepanjang siklus jantung, maka tidak akan ada darah yang mengalir melalui pembuluh darah karena dia terhambat, jadi tidak terdengar bunyi karena tidak ada aliran. Kemudian ketika tekanan manset berada antara 120 dan 80 mm raksa, maka darah yang mengalir melalui pembuluh darah bersifat turbulen setiap kali tekanan darah melebihi tekanan manset. Jadi gambarannya itu adalah dia pembuluh darahnya sedikit tertutup. Ada bagian yang tertutup, namun ada juga yang terbuka, tidak tertutup sepenuhnya. Jadi akan menghasilkan bunyi jantung pertama terdengar pada puncak tekanan sistolik, kemudian terdengar suara intermiten atau hilang timbul karena semburan aliran turbulen sewaktu tekanan darah secara siklus melebihi tekanan manset. Kemudian ketika tekanan manset ini lebih kecil daripada 80 mmHg, berada di bawah tekanan darah di sepanjang siklus jantung, maka darah yang mengalir melalui pembuluh darah ini akan lancar alirannya. Kenapa? Karena dia tidak terhambat, jadi tidak ada penutupan atau penghambatan dari pembuluh darah itu sendiri, sehingga bunyi terakhir terdengar pada tekanan diastolik minimal dan tidak terdengar bunyi setelah itu karena aliran telah laminar, lancar, dan tidak terputus atau tidak ada hambatan lagi pada saat tekanan manset berada di bawah 80 mmHg. Kemudian tekanan arteri rata, yaitu tekanan rata yang mendorong darah maju untuk menuju ke jaringan sepanjang siklus jantung. Adapun rumusnya adalah tekanan diastol ditambah dengan sepertiga tekanan nadi, dan untuk mencari tekanan nadi itu tinggal mengurangi antara tekanan sistol dikurang tekanan diastol. Lalu yang mempengaruhi adanya peningkatan dan penurunan tekanan darah, yaitu ketika adanya stimulasi parasimpatis pada jantung, maka akan menyebabkan penurunan kecepatan jantung yang berefek kepada penurunan curah jantung. Nah, bisa dilihat tadi pada rumusnya bahwa rumus curah jantung kan tadi dipengaruhi oleh kecepatan jantung dan juga volume sekuncup, yang dimana ketika terjadi penurunan kecepatan jantung, maka akan terjadi penurunan curah jantung dan terjadi penurunan tekanan darah. Ketika stimulasi simpatis terjadi pada jantung, maka akan menyebabkan peningkatan kecepatan jantung dan peningkatan kekuatan kontraksi jantung yang berefek kepada peningkatan isi sekuncup dan juga peningkatan curah jantung sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi antara kecepatan jantung, kekuatan kontraksi, dan isi sekuncup ini akan berbanding lurus dengan curah jantung dan tekanan darah. Kemudian stimulasi simpatis pada arterial atau arteri kecil akan menyebabkan peningkatan vasokonstriksi atau adanya penyempitan pada pembuluh darah yang berakibat pada peningkatan resistensi perifer total dan peningkatan tekanan darah. Kemudian adanya stimulasi simpatis pada vena akan menyebabkan peningkatan vasokonstriksi, yaitu akan menyebabkan peningkatan aliran balik vena, lalu berujung kepada peningkatan tekanan darah, di mana peningkatan tekanan darah ini juga bisa terjadi karena adanya peningkatan curah jantung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.